Latuftahannal Konstantiniyah. Nabi berkata, akan datang suatu zaman kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Maka setiap muslim ingin menjadi bagian dari hadis tersebut untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun belum ada satupun yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka pada tanggal 29 Maret tahun 1432 Masehi di Edirne, ibu kota Turki Utsmani, lahirlah anak Sultan Murad II. Dia diberi nama Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinkan kami melapor, wahai Sultan. Alhamdulillah, ibu telah melahirkan bayi laki-laki sehat, wahai Sultan. Beri dia nama Muhammad untuk menunjukkan penghormatan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku yang memberinya nama, biar Allah yang menentukan nasibnya. Sang ayah menaruh harapan besar pada anaknya untuk bisa mewujudkan impian yang sudah lama diimpikan. Maka dipilihkan ulama-ulama terbaik untuk membina dan mendidik Muhammad. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Al-Qur'ani. Dialah yang mendidik Muhammad hingga menjadi penghafal Al-Qur'an di usianya yang masih dini, yaitu 8 tahun. Muhammad, bacalah surat Al-Fat dengan menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahul azim. Selain itu, ada satu ulama lain yang tidak kalah perannya dalam membentuk akhlak dan mentalnya. Beliau adalah Syekh Ak Syamsuddin. Muhammad, setelah engkau menghafal Al-Quran, belajarlah dengan Syekh Ak Syamsuddin. Hormatilah dan taatilah gurumu. Baik, Ayah. Syekh Ak Syamsuddin mengajari Muhammad dengan berpedoman pada kisah-kisah Rasulullah SAW, sehingga tertanam dalam jiwa Muhammad jiwa kesatria yang tetap soleh dan berakhlakul karimah. Maka disampaikanlah cita-cita nabinya. Setiap hari dia diajak melihat kota Konstantinopel dari kejauhan, seraya meyakinkan dirinya bahwa suatu hari nanti dialah yang akan menaklukkan kota itu. Nak, kau pandang kota yang indah itu adalah kota Konstantinopel. Suatu saat kaulah yang akan menaklukkan kota itu. Kenapa harus aku, Syekh? Iya nak, karena ayahmu, kakek-kakekmu, dan para pendahulu kita sudah mencobanya. Akan tetapi belum ada satupun yang berhasil menaklukkan tembok Konstantinopel. Dan kali ini aku yakin kau akan berhasil menaklukkannya. Kenapa begitu, Syekh? Karena aku senantiasa memohon kepada Allah, berdoa bahwa yang disebut-sebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima terbaik penakluk Konstantinopel adalah kamu, Ananda. Akulah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah. Aku akan jadi panglima terbaik. Akulah penakluk kota itu. Muhammad pun tumbuh dewasa menjadi pemuda yang soleh, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sholat rawatib ataupun tahajud. Sang ayah Sultan Murad II turut memantau perkembangan anaknya. Tak jarang ia melatih langsung kemampuan Muhammad dalam ilmu pedang. Wujudkanlah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taklukkanlah Konstantinopel. Dengarkanlah kata-kata gurumu dan dekatlah dengan para ulama. Namun pada tahun 1451 Masehi, ayahnya pun wafat dan Muhammad dilantik menjadi Sultan Turki Utsmani. Maka langkah pertamanya adalah menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia pun mulai membentuk satuan unit pasukan yang terlatih tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salat tahajud dan membaca Al-Qur'an.
semua itu adalah usaha Sultan Muhammad dalam membentuk pasukan terbaik. Dan di antara satuan pasukan yang paling terkenal adalah satuan elit Yenisei. Ia menyadari bahwa penyebab kegagalan para leluhurnya adalah karena Konstantinopel dilapisi oleh tembok yang sangat tebal. Maka yang dibutuhkan Sultan adalah sebuah meriam raksasa yang mampu melubangi tembok tersebut. Dan pada tahun 1452 Masehi, datanglah seorang ahli senjata dan ahli fisika dari negeri Hungaria bernama Orban yang menawarkan pembuatan meriam kepada Sultan Muhammad. Sultan, dia adalah Orban, seorang fisikawan dan ahli senjata yang insya Allah mampu membantu kita dalam pembuatan meriam. Tuan Orban, aku meminta bantuanmu untuk membuatkan meriam. Kami ingin meruntuhkan tembok Konstantinopel. Bisakah kamu membuatkannya? Tentu saja Sultan. Anda butuh berapa meriam? Bukan hanya beberapa, tapi aku mau yang sangat besar. Buatlah ukuran yang belum pernah ada sebelumnya. Baik Sultan. Selama 1 tahun, Orban berhasil menyelesaikan pembuatan 69 meriam dengan berbagai macam ukuran, serta sebuah meriam raksasa yang dikenal dengan The Great Turkish Bomber. Setelah semua persiapan selesai, pada tanggal 23 Maret tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad bertolak dari Edirne menuju Konstantinopel dengan membawa 250.000 pasukan beserta 69 meriam. Selain itu, Sultan Muhammad juga mengirimkan 400 kapal untuk membantu serangan dari arah laut. Pada tanggal 6 April tahun 1453 Masehi, Kaisar Konstantin Palaiologos XI pun keluar dari Konstantinopel untuk menemui Sultan Muhammad. Marilah kita bersatu dalam kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kita, yaitu agar kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Cih, sampai kapanpun ku tak akan masuk Islam. Jika engkau tidak mau, maka Allah memerintahkan agar kalian membayar jizyah dan tunduk pada syariat Islam. Sedang harta kalian tidak akan diambil sedikit pun, dan kalian akan berada dalam perlindungan kami. Kalau ku tak mau, bagaimana? Maka Allah memerintahkan kami untuk memerangi kalian sampai Allah memberikan pertolongannya kepada kami. Ketahuilah, lebih baik aku mati terkubur di bawah tembok ini daripada harus menyerah kepada kalian umat Islam. Lalu sang kaisar pun kembali masuk ke dalam bentengnya, dan peperangan pun dimulai. Suara takbir bergemuruh, Allahu Akbar, dan meriam pun ditembakkan. Meriam-meriam Utsmani pun mulai melubangi tembok Konstantinopel, dan peperangan pun pecah antara 250.000 pasukan Utsmani melawan 7.000 pasukan Konstantinopel yang berada di atas benteng. Akan tetapi keberuntungan masih tetap ada pada pasukan Konstantinopel. Setelah pertarungan selama 6 jam, pasukan Utsmani kalah. 18.000 pasukan Turki Utsmani gugur dalam serangan ini. Hal ini merupakan cobaan besar bagi Turki Utsmani. Tidak hanya di daratan, pasukan Utsmani pun juga menderita kekalahan di laut. Pada tanggal 19 April 1453 Masehi, Konstantinopel pun berhasil menggagalkan seluruh serangan Utsmani. Akhirnya, Sultan pun menggelar sebuah rapat dengan para panglima perang dan para wazirnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kita telah mengalami kekalahan di darat maupun di lautan. Maka berkumpulnya kita di sini untuk membahas langkah kita ke depan. Wahai Sultan, pasukan kita telah mengalami kekalahan dan kerugian yang besar. Dan seandainya pengepungan ini kita lanjutkan, hal ini akan membahayakan kita. Maka aku menyarankan agar kita menarik diri dari pengepungan ini dan cukup meminta Konstantinopel untuk membayar upeti kepada kesultanan setiap tahunnya. Sekali-kali tidak, wahai Sultan. Aku tidak akan menerima selamanya apa yang dikatakan Halil Pasha. Tidaklah kita datang ke tempat ini melainkan untuk mati syahid, bukan untuk pulang ke rumah. Wahai Sultan, andaikan kita mampu memindahkan kapal kita ke Teluk Tanduk Emas, maka kita dapat memecah fokus mereka untuk memperbaiki benteng. Benar Sultan, tapi sayangnya rantai besar telah terbentang untuk menutup Teluk Tanduk Emas. Bila kita tak dapat memutus rantai itu, maka kita akan melewati Galata. Itu ide bagus, tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa bahwa Galata itu adalah sebuah bukit? Mana mungkin kita bisa mengangkat kapal itu ke Bukit Galata?
Jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum mati ketika mencobanya. Malam ini juga kita pindahkan kapal kita ke Teluk Tanduk Emas. Pada 22 April 1453, pasukan Konstantinopel terbangun pada pagi hari ketika mendengar takbir berkumandang dari arah Teluk Tanduk Emas. Kemudian mereka melihat pemandangan yang membuat mereka tak bisa berkata-kata. Dari kejauhan, panji perang Rasulullah SAW dengan ukiran syahadat berkibar bersama dengan bendera bulan sabit Utsmani. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke bawah, nampaklah barisan kapal-kapal Utsmani sedang berbaris di Bukit Galata, sedang sebagian kapal sudah berlabuh di Teluk Tanduk Emas. Hari itu, Selasa 29 Mei 1453, pengepungan telah memasuki hari ke-54. Hari ini adalah serangan umum terakhir, peristiwa penaklukan yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Usaha pembuktian bisyarah Rasulullah SAW selama 800 tahun akan segera terwujud. Hari itu, Konstantinopel pun ditaklukkan. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan, dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara kalian yang melanggar syariat ini. Takbir! Matahari pun terbit dari ufuk timur bersamaan dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada dan para mujahidin serta kebanggaan dan kesyukuran untuk bangsa. Takbir! Muhammad berhasil menaklukkan Konstantinopel dan kemudian dia dijuluki Al-Fatih, sang penakluk. Al-Fatih mengislamkan Konstantinopel. Gereja yang besar, Hagia Sophia, dirubahnya menjadi masjid dan nama kota itu berubah menjadi Istanbul atau Istanbul yang berarti kota Islam. Kesultanan Utsmani pun tidak kekal abadi. Dia mengalami kejatuhan karena pengkhianatan orang dalam, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dialah pengkhianat yang bersekongkol dengan orang barat. Maka pada 4 Maret 1924, umat Islam sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan dan terjadi banyak kebatilan dan kezoliman di muka bumi ini. Dengan seiring berkembangnya zaman globalisasi, umat Islam digerogoti dari berbagai penjuru. Bukan hanya dengan senjata, musuh-musuh Islam juga menyerang dengan pemikiran. Muncullah radikalisme, terorisme, liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan isme-isme lainnya. Di tengah-tengah raut mautnya dunia, ada sebuah lembaga pendidikan Islam berdiri tegak di atas bumi Parung Aling Sukaraja. Ialah Pondok Pesantren Modern Ardo Sentul yang masih istiqomah mendidik umat dan menyiapkan generasi yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Generasi yang akan menumpaskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Generasi yang berani menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Generasi yang akan disiapkan itu bernama Al-Furqan Generation. Sang guru pun berpesan dan menaruh harapan besar, kelak Al-Furqan Generation mampu menegakkan kebenaran kalimat La ilaha illallah ke penjuru negeri, bahkan dunia, salah satunya ke bumi Eropa. Sesuai dengan janji Nabi SAW, kalimat La ilaha illallah akan tegak di kota Roma, Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahai anak-anakku, siswa akhir KMI Al-Furqan Generation, setelah kalian menjadi alumni nanti, jadilah mundirul qaum. Nabi kita pernah berjanji, suatu hari nanti kalian umat Islam akan menaklukkan kota Roma. Maka wujudkan janji Nabi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bumi Roma, Eropa. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.